Gadis itu menggigit bibirnya dan mengoleskan darah segar di bibirnya. Merobek gaun panjang hingga pinggang, menampakkan kedua kakinya yang tersembunyi. Melepas jepit rambut dari kepalanya, membiarkan rambutnya terurai menutupi wajah. Lalu melangkah menuju tunangan sahabatnya. Tepat seperti yang diduga. Di hadapan wanita yang sangat menakjubkan ini, dia menelepon tunangannya yang sudah bertunangan. Malam ini aku tiba-tiba ada urusan. Tidak bisa menemuimu. Dengan mobil yang menjauh dan kalung yang jatuh, menandakan bahwa persahabatan mereka yang telah bertahun-tahun juga hancur. Padahal kemarin mereka masih memiliki hubungan yang sangat baik. Bahkan pakaian yang harus mereka kenakan pun harus sama. Namun pada kenyataannya, status mereka berdua sangat berbeda. Yang satu adalah gadis biasa, yang hidup di lapisan bawah dan keluarganya terlilit utang besar. Sedangkan yang satu lagi adalah putri dari orang terkaya yang tak terjangkau. Di hadapan perbedaan besar ini, sebaik apapun persahabatan mereka hanyalah mimpi belaka. Hari itu, gadis itu seperti biasa menderita akibat tekanan dari krediturnya. Ketika dia dalam keputusasaan, sahabatnya datang untuk menyelesaikan masalahnya. Tanpa disadari, keduanya mulai menjauh. Karena bagi gadis itu, apa yang dilakukan sahabatnya hanyalah bentuk kasihan terhadap dirinya sendiri. Sekejap, sahabatnya kembali mengundangnya dengan penuh semangat untuk menghadiri pesta malam ini. Dia tahu bahwa dia pasti akan terlihat aneh di pertemuan itu. Jadi dia tanpa ragu memilih untuk menolak. Kamu sudah bilang kita adalah teman terbaik. Jadi seharusnya kamu menemani saya, kan? Baiklah, keputusan sudah diambil. Saat mereka menuju ke pesta, secara kebetulan mereka bertemu cinta pertama sahabatnya. Saat ini dia sudah menjadi seorang CEO bernilai miliaran, dan tahu bahwa cinta pertamanya kini sudah bertunangan. Meskipun masih menyimpan perasaan cinta, dia yang paham batas, hanya bisa menyampaikan doa terbaiknya melalui kata-kata. Tak lama kemudian, rekan kerja yang mata duitan itu tiba-tiba muncul di acara. Keduanya terang-terangan memuji latar belakangnya. Astaga, orang tuanya adalah orang terkaya di negeri ini. Tetangganya adalah raksasa bisnis. Tunangannya bekerja di perbankan investasi. Xiaoman, kamu benar-benar pemenang dalam hidup. Namun di hadapan gadis di sampingnya, suasana tiba-tiba berubah. Bahkan langsung menginjak kakinya. Bukankah kalung ini model terbaru dari Yabao? Harganya lebih dari 200.000 yuan. Menjadi sahabat Xiaoman benar-benar enak. Seumur hidup tidak perlu khawatir soal uang. Tapi ya, kalung yang sama terlihat berbeda di leher orang yang berbeda. Penampilannya jadi benar-benar tidak sama. Bagaimanapun, perbedaan antara orang lebih besar daripada antara orang dan anjing. Menghadapi sindiran yang tersirat dalam ucapan itu, bagaimana dia tidak bisa mendengar maksud kedua orang itu? Dengan sedih, dia mengambil ponsel dan bergegas keluar. Namun, baru sampai di pintu, dia sudah bertemu dengan kreditur yang menunggu di sana. Tanpa bicara lebih jauh, dia langsung memberikan sebuah tamparan. Sambil berteriak ingin membuat gadis itu membayar utangnya dengan tubuhnya di depan umum. Segera setelah itu, dia menekannya ke bawah. Untungnya pada saat yang krusial, sahabat perempuan itu tiba tepat waktu. Satu teriakan menghentikannya. Kau ini sama seperti aku. Hanya tikus di selokan kotor. Merayap itu hanya membuatmu kasihan. Mungkin itu dipicu oleh kata-kata sang kreditur. Menghadapi perhatian baik dari sahabat, dia langsung mendorongnya pergi. Saat ini, persahabatan mereka sudah rusak. Karena baginya, semua yang dilakukan sahabatnya hanyalah untuk memanfaatkan kepedihannya, untuk menonjolkan kehebatannya. Sejak awal, dia tidak pernah benar-benar peduli padanya. Dan ini dimulai saat ini. Dia memutuskan untuk membalas sahabatnya. Gadis itu langsung mencari tunangannya. Rasa dendam yang terpendam membuatnya kehilangan akal sehat. Lalu terjadilah adegan yang muncul di awal video. Pria yang penuh gairah itu tak bisa menahan diri. Pembantu mengendarai mobil membawanya ke tempat misterius. Keesokan harinya gadis itu dengan identitasnya datang ke perusahaan sahabatnya. Melihat sosok gadis itu, sahabatnya sangat terkejut. Bukankah kamu yang menyuruhku bangkit? Ada satu kata yang paling kamu patuhi. Tunangannya yang berada di samping menyadari ada sesuatu. Dia sadar bahwa dirinya hanya dimanfaatkan olehnya. Dengan marah, dia maju dan mencekik lehernya. Lalu mulai mempertanyakannya. Tetapi gadis itu sama sekali tidak panik. Karena dia tahu bahwa orang sepertinya, yang seperti putra di rumah kaca, selalu menginginkan dirinya sendiri. Sambil menggoda, dia langsung menampar wajahnya. Tenang saja. Setelah pernikahan, Xiaoman akan segera pergi ke luar negeri untuk memberi nama pada ayahnya. Saat itu, kita bisa bersama dengan terbuka dan jujur. Katanya Gu Xiaoman akan menerobos lampu merah. Pada saat itu perusahaan di dalam negeri. Tapi yang tidak dia ketahui adalah, yang diinginkan gadis itu bukanlah uang.
Yang dia inginkan hanyalah balas dendam. Jadi dia mengundang sahabatnya ke rumah. Saat itu dia sama sekali tidak menyangka. Ini akan menjadi mimpi buruk yang tak bisa dihindari. Dia yang tidak tahu. Masih membelikan kue kesukaan sahabatnya. Namun, detik berikutnya dia tiba-tiba berdiri dan meninggalkan ruangan. Siapa orang itu? Bukankah kalian adalah sahabat baik? Seharusnya berbagi suka dan duka. Menghadapi kesulitan bersama. Hutang dia biar kau yang bayar. Hahaha. Aroma orang kaya memang berbeda. Aku hanya dihukum 10 tahun juga sudah sepadan. Kalau mereka terus mengganggu kamu, bilang saja padaku. Teman terbaikku. Apa yang aku miliki, kau juga akan memilikinya. Xiao Ma. Kamu bilang kalau kamu adalah sahabatku. Bukankah seharusnya kamu menemani aku? Xiao Man. Aku demam tinggi seperti ini. Bahkan dewa pun tak bisa menolongmu. Mungkin ini sudah takdir. Xiao Man. Jangan salahkan aku kalau Zhang Ce mengalami masalah di sini. Tak disangka semuanya benar-benar sudah diatur dengan baik. Menurut laporan, hanya ada satu jasad pria di lokasi kebakaran. Seorang wanita asal Linking yang menyewa tempat ini hilang. Putri dari sebuah perusahaan besar. Tunangan Zhang menjadi tersangka utama. Polisi telah menangkapnya. Gadis kecil, cepat kembali dan lihat bagaimana orang baik. Mengubah takdir. Bapak Gu, ini adalah proposal yang dibahas dalam rapat dewan sebelumnya. Tetapi Bapak Gu, saya sedang memperhatikan kasus akuisisi Haichun. Saya mendukungmu, saya rasa kuda itu belum ditemukan. Meskipun dia beruntung tidak terbakar hidup-hidup. Bapak Gu, apakah kamu baik-baik saja? Kamu sudah kembali? Sahabat baikku, kembali untuk membalas dendam padaku? Ini kamu, kan, Pak Gu? Dia yang melakukan sesuatu. Dia punya tanda lahir di bahunya, itu dia. Katakan, siapa yang mengirimmu ke sini? Dia memintaku menyampaikan sesuatu padamu. Dia sudah keluar dari penjara. Zhang Ce sangat merindukanmu setelah keluar dari penjara. Halo, Pak Gu. Mengapa saya tidak pernah melihat Anda sebelumnya? Hari ini baru pertama kali saya datang ke Shigang. Jadi, wajar kalau Anda belum pernah melihat saya. Tapi Anda mirip dengannya. Jangan berpura-pura. Orang itu sudah ditangani oleh Guzong. Kamu mengalami gangguan tidur, kan? Insomnia dapat menyebabkan ketidakstabilan jantung. Muncul halusinasi. Aku akan menyembunyikannya. Aku akan membantu mengurangi alkohol dan obat-obatan. Tapi kamu tidak bisa kenyang, aku bisa. Jika kamu adalah seluruh hidupku.
Benar-benar merindukan. Hari-hari baik benar-benar sudah berakhir. Datang dengan tulus. Kalian saling kenal ya? Bukankah kamu yang menyuruhku bangkit? Aku selalu mendengarkanmu. Jadi aku datang bekerja di perusahaan. Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu kenal Xiaoman? Dan kalian berdua adalah sahabat baik. Kenapa dia juga tidak menemukan sesuatu yang aneh? Aku juga tidak terlalu suka perasaan yang mendebarkan seperti ini. Itu sih mudah diucapkan. Tapi kamu harus memberitahu aku sebelumnya. Supaya aku bisa bersiap-siap. Aku sudah memikirkannya. Mungkin kita sebaiknya tidak bertemu lagi untuk sementara waktu. Kenapa? Setelah mendengarnya, ingin langsung membuangnya. Kalau aku tidak sengaja bilang sesuatu padanya yang memengaruhi pernikahan kalian, maka harta keluarganya tidak akan bisa kamu dapatkan. Sayang, bekerja samalah dengan baik dalam sandiwara ini. Jangan pikirkan dia lagi. Kamu ini siapa sih? Xiao Mang adalah tunanganku. Sudahlah. Kamu tidak pantas mendapatkan cintanya. Kamu benar-benar wanita paling unik yang pernah kulihat. Tenang saja. Setelah pernikahan, keluarga Xiaoman akan pergi ke luar negeri untuk mengobati penyakit tuan besar pada waktu itu. Kita bisa bersama tanpa harus sembunyi-sembunyi. Katanya Gu Xiaoman mau pergi. Benar. Nanti, perusahaan di dalam negeri akan aku yang atur. Apapun yang kamu inginkan, bisa aku berikan. Saat kerja, penampilannya keren sekali. Setelah kerja, jadi seperti ini. Tidak menyangka, ya. Kamu ganti pekerjaan, gue tetap bisa menemukan lo. Bukannya gue udah kasih lo uang. Ah, duit segitu mana cukup? Gue masih kepikiran sahabat lo yang kaya itu. Telepon dia. Panggil dia ke sini. Hei. Nggak mau, ya? Kalau begitu, aku akan membunuhmu. Cepat serang. Nini. Maaf, aku juga salah tentang kemarin. Tapi aku bersumpah, aku benar-benar tidak ingin mempermalukanmu. Aku membelikanmu kue yang paling kamu suka. Coba deh. Ying, ada apa denganmu? Kuda kecil. Maaf ya. Ying. Orang jahat. Bukankah kalian sahabat baik? Seharusnya berbagi suka dan duka bersama. Hutang dia biar kau yang bayar. Hahaha. Rasanya orang kaya memang berbeda. Biarpun aku jadi gemuk 10 tahun, itu sudah sepadan. Hahaha. Apa? Kalau mereka masih mengganggu kamu tinggal bilang padaku. Harus semangat. Kamu adalah sahabat terbaikku. Apa yang aku miliki, kamu juga akan memilikinya. Xiao Ma. Kamu sudah bilang kalau kamu adalah sahabatku. Bukankah seharusnya kamu menemaniku? Xiao Man.
Apinya sudah begitu besar. Bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Mungkin ini memang takdir. Xiaowan, jangan salahkan aku. Jangan salahkan aku. Kakek. Kakek. Paman, tolong aku. Kakek, kakek, tante, paman. Zhangce, cepat kemari. Ada masalah. Tolong bantu saya. Tidak terbayangkan Zhangce benar-benar mengatur semuanya. Selamat tinggal, Lin Yinyin. Apakah bagus? Hahaha, menurut laporan. Di lokasi kebakaran hanya ada satu jasad pria. Seorang wanita bernama Lin yang menyewa di sini hilang. Tunangan putri suatu kelompok, Zhang. Dijadikan sebagai tersangka utama. Telah ditangkap oleh polisi. Xiaoman, cepat kembali dan lihatlah. Lihat aku, Lin Yinyin. Bagaimana aku mengubah takdir menjadi milikmu. Apakah ini bagus? Hahaha. Kepala Gu. Ini adalah kasus akuisisi Haichun yang disebutkan dalam rapat dewan terakhir. Silakan Anda lihat. Tuan Gu mengenai kasus akuisisi Haichun. Sekarang yang penting adalah orang yang bertanggung jawab. Gu Xiaoma belum ditemukan. Bahkan jika dia selamat dari kebakaran, dia pasti tidak seperti yang dulu. Tuan Gu, apakah Anda baik-baik saja? Hahaha. Apakah kamu sudah kembali? Sahabatku yang baik. Kembali untuk membalas dendam padaku? Itu kamu, kan, Guzong? Dia yang melakukan semua ini. Dia punya tanda lahir di bahunya. Bukan dia. Bilang saja. Siapa yang mengirimmu? Dia menyuruhku menyampaikan pesan kepadamu. Dia sudah keluar dari penjara. Sangat merindukanmu, Zhangce. Dia sudah keluar dari penjara. Gugu, buang ini untuk memberi makan anjing. Tunggu sebentar. Selamat pagi, Direktur Gu, mengapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Pak Gu, saya baru saja tiba di Shigang hari ini. Wajar kalau Anda belum pernah melihat saya. Tapi Anda seperti dia, jangan berpura-pura lagi. Bagus, bukan? Pak Gu, orang itu sudah ditangani. Tunggu. Apa saya sudah mengizinkanmu pergi? Pak Gu, Anda mengalami gangguan tidur, kan? Insomnia dapat menyebabkan ketidaktenangan pikiran dan menghasilkan halusinasi. Saya akan melakukan terapi. Saya bantu Anda mengambil alkohol dan kantong hangat. Bagaimana Anda tahu saya memiliki gangguan tidur? Tuan Gu, mengonsumsi alkohol dan obat tidur dalam jangka panjang bisa berakibat fatal. Tuan Gu, percayalah pada saya sekali ini.
Wajah Tuan Gu memang sangat halus. Tidak perlu menjilat. Jika hasilnya buruk, tetap dipecat. Tenang saja. Karena ini memang wajahku. Lama tak berjumpa. Hiks hiks hiks. Hari-hari bahagiamu sudah berakhir. Kamu ingin menyenangkan Tuan Gu? Aku memperingatkanmu. Aku adalah pengawal pribadi Tuan Gu. Hanya aku yang bisa mendekatinya. Oh, begitu? Kita lihat saja nanti. Tuan Gu, ini air Anda. Tuan Susu. Bukan aku yang melakukannya, aku tidak melakukannya. Kamu masih bilang tidak ada. Hanya dia yang tahu aku paling takut laba-laba. Gu Xiaoman, kamu benar-benar kembali. Itu dia. Lini, aku akan membuatmu menunjukkan ekor rubahmu. Dan merebut kembali semua yang menjadi milikku. Bukankah ini aku? Untuk meniruku, benar-benar sudah berusaha keras. Xiaoli, kamu di mana? Baju belum disetrika. Kemana kamu pergi bermalas-malasan? Baik, aku segera ke sana. Apakah laba-laba itu kamu yang menjebakku? Aku suruh kalian melepas atasan. Tidak mengerti? Aku tidak bisa membiarkan Lin Ying melihat tanda lahirku. Kenali aku sebagai Gu Xiaoman. Apa yang kamu bicarakan? Kamu bilang apa tentang jembatan? Lalu muncul laba-laba. Satu laba-laba saja tidak bisa kamu hadapi. Masih bilang tentang bodyguard pribadi. Aku rasa kamu hanya pembawa sial pribadi. Kamu itu siapa? Masih berani menantangku? Ah, apa yang kamu lakukan? Ah, sedang apa ini? Berisik sekali, pergi sana. Bukan aku yang melakukannya. Dia yang menjebakku. Tidak apa-apa, Pak Gu. Ini salahku sendiri karena ceroboh. Halo? Aku sudah pulang. Jemput aku. Baik. Aku sudah pulang. Jemput aku. Baik. Kamu bajingan? Terima kasih. Apa yang kau buru-buruin? Perusahaan ini bukan baru sehari dua hari. Aku bilang aku punya cara, ya berarti aku punya cara. Jiang Beizhou punya aset miliaran. Dengan pernikahan ini, perusahaan pasti akan aman. Setelah mendapatkanmu, hidup Gu Xiaoman akan sepenuhnya menjadi milikku. Terima kasih, Duo-Duo. Aku sangat suka. Bertahun-tahun ke luar negeri. Kamu benar-benar tidak berubah sama sekali. Kamu malah banyak berubah. Kamu malah banyak berubah. Ketangkap setelah naik mobil. Nanti tetap harus berterima kasih karena kamu selalu menjaga keluargaku. Aku kembali kali ini untuk membahas tanggal pernikahan denganmu.
Selesai menggabungkan pendanaan perusahaan. Ini juga bisa dianggap memenuhi keinginan ibuku. Kamu juga tahu dia sangat menyukaimu. Ayo. Berikan saja bajunya padaku. Tempat ini sama persis seperti dulu. Iya. Setelah ayah dan ibu pergi ke luar negeri, aku tidak banyak mengubah apapun di sini. Melihat dekorasi ini, seolah keluarga masih ada di sisiku. Kita berdua mungkin akan semakin jarang bertemu. Dimanapun kamu berada, aku akan selalu bisa menemukanmu. Baiklah, aku akan menunggumu. Aku lapar. Baiklah, aku akan minta mereka menyiapkan makanan untukmu. Jiang Beizhuang. Apa kamu benar-benar tidak mengenaliku? Aku akan dilupakan oleh dunia ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Membersihkan. Xiao Ma, sebenarnya kamu ingin melakukan apa? Siapa di sana? Xiao. Xiao Man. Beyo, bagaimana kamu bisa ada di sini? Jet lag-nya belum hilang. Jadi datang lihat-lihat saja. Kamu masih menyimpan barang-barang lama ya? Beristirahatlah lebih awal. Pesta besok adalah pertama kalinya kamu hadir sebagai tunanganku. Sangat penting. Tidak boleh ada kesalahan. Apakah aku harus pergi? Kenapa? Apakah tunanganku, Gu Xiaoman, begitu memalukan? Atau apakah kamu memiliki rahasia yang aku tidak tahu? Tentu saja, tidak ada. Aku akan datang tepat waktu. Aku pergi mandi dulu. Aku adalah kampung halaman. Aku adalah satu-satunya kampung halaman. Gu Xiaoman datang. Jiang Zong datang. Aku akan pergi bicara tentang sesuatu dulu. Xiaoman, kalian benar-benar sangat cocok. Seperti pasangan sempurna. Pakaian yang kamu pakai ini merek apa? Kami belum pernah melihatnya. Pasti rancangan eksklusif dari desainer misterius, ya? Dengar-dengar dia pulang kali ini. Mengakuisisi lebih dari 10 perusahaan. Memiliki aset ratusan miliar, Xiao Ma. Ada yang bisa diungkapkan? Kami juga bisa mencicipi sisa makanan. Kalian berdua memang tidak berubah sedikit pun. Ingin tahu rahasia bisnis? Ingin. Kalau begitu, jongkok dan bersihkan sepatuku.
Masalah kecil saja kok. Membantu teman menyemir sepatu itu kan hal sepele. Xiao Ma, kenapa kamu tertawa? Saya hanya berpikir tentang perbedaan antar manusia. Ternyata lebih besar daripada perbedaan antara manusia dan anjing. Lihat dirimu sekarang ini. Bukankah kamu terlihat seperti anjing yang menggoyangkan ekor meminta belas kasihan, Tuan Gu? Semua teman, hanya bercanda, jangan marah. Melihat kalian begitu baik padaku. Kasus akuisisi Desa Hai diserahkan kepada kalian. Sungguh? Direktur Gu, Haisen bilang ada masalah dengan kontraknya. Bilang apa? Haiking bilang ada masalah dengan kontraknya. Bilang apa? Xiao Ma, kamu hanya memberi kami kasus sampah seperti ini. Sepertinya perusahaanmu sudah. Aku memang mendengar bahwa perusahaanmu sudah mulai menurun. Dan kamu sendiri berubah seperti orang lain. Bicara sembarangan. Itu semua hanya kebetulan. Apa yang terjadi? Bukankah kontrak itu sudah ditandatangani? Pak Gu, kecelakaan dalam proyek itu wajar saja. Tidak ada gunanya Anda marah kepada saya. Jika kita mengalah, mereka akan semakin bertindak semena-mena. Cari beberapa orang untuk memukuli pemimpin mereka, dan mereka akan jadi patuh. Apakah semua petugas keamanan di perusahaan ini hanya makan gaji buta? Pak Gu, ini. Perusahaan kita selalu mengutamakan kemanusiaan. Anda adalah presiden. Atau, saya yang presiden? Ini proyek bernilai ratusan juta. Setiap hari tertunda berarti kerugian besar. Apakah Anda bisa menanggung tanggung jawab ini? Baiklah. Apakah ini benar-benar Gu Xiaoman? Dia tidak sama sekali seperti dulu. Jangan-jangan dia penipu. Apa yang kalian bicarakan? Apa yang kalian bicarakan? Apa yang kalian bicarakan? Hu Xiaoma, Hu Xiaoman. Aku bilang Hu Xiaoman. Bukan kamu. Kamu itu Wang Xiaoman. Dasar tidak tahu malu. Aku ini Wu Xiaoman. Aku ini Wu Xiaoman. Yang palsu tak akan pernah jadi nyata. Tampan. Gu Xiaoman. Aku tahu itu kamu. Gu Xiaoman. Aku tahu itu kamu. Nona, ada yang bisa kubantu? Dari mana kamu mendapatkan foto ini? Nona, apakah Anda salah orang? Saya belum pernah melihat foto ini. Gu Xiaoman, kamu sebenarnya ada di mana? Haha, cepat keluar. Malam ini aku akan membunuhmu. Keputusan Gu selalu semakin sulit dipahami. Kalau begini terus, perusahaan akan hancur. Ya, warga desa tidak mau pindah. Karena itu adalah tempat mereka bergantung untuk hidup. Kamu tidak perlu peduli siapa aku. Proyek ini yang lebih penting. Selama mereka diatur dengan pekerjaan dan tempat tinggal baru, saya rasa mereka akan setuju. Saya ingat perusahaan memiliki proyek lain, yaitu pengembangan desa nelayan. Kebetulan kekurangan popularitas. Mereka bisa dipindahkan ke sana. Saat ini jadi solusi sempurna. Ide ini cukup bagus. Apakah ada yang pernah bilang, mata Anda mirip dengan keluarga Gu kami? Bolehkah aku mengajakmu menari? Ted, kamu membuatku bingung seperti itu. Tidak suka? Maaf. Aku pergi dulu.
Gu Xiaoman. Di mana kamu? Keluar. Keluar sekarang juga. Bukankah dia Gu Xiaoman? Bagaimana cara memanggil nama sendiri? Sangat menakutkan. Sampai kapan kamu mau mempermalukan diri? Ini adalah perayaan keluarga Jiang. Pergi. Beiso. Maaf, Beiso. Mungkin saya sudah mabuk hari ini. Sedikit linglung. Masalah di lokasi. Tolong bantu aku urus, ya. Zhangte, aku tebak ini pasti kamu. Ekspresimu ini apa maksudnya? Sekarang aku tinggal di tempat seperti ini. Gelap gulita tanpa harapan. Seperti tikus yang lari di jalan. Bukankah ini semua berkatmu? Kak C, kamu bilang apa? Saya Xiaoman. Bahkan jika kamu menjadi abu, aku tetap akan mengenalmu. Untuk wajah ini, pasti menghabiskan banyak usaha, ya? Jiang Beizo tidak mengenalmu. Tapi aku bisa mengenal apa yang aku rasakan dulu padamu. Kamu benar-benar berani menipuku. Meminta aku untuk mendekam di penjara demi kamu. Saya sudah kehilangan semua status, uang, dan identitas saya. Sungguh ingin sekali memotong lehermu. Sungguh tidak ada artinya. Jangan berpura-pura lagi. Apakah kau benar-benar mengira saya tidak tahu? Dulu saya berutang begitu banyak uang judi. 3 tahun yang lalu, saya sudah dianggap anak terbuang oleh keluarga. Saya akan mengirimmu ke penjara. Itu untuk memperpanjang hidupmu. Lahir di keluarga kaya membawa tanggung jawab. Sekarang masih belum menjadi tikus got. Aku semakin suka padamu. Sampah seperti dirimu. Pantas mendapatkannya, kan? Hahaha. Kamu benar-benar tidak berubah sedikit pun. Yang penting sekarang bukanlah dendam antara kau dan aku. Tapi bagaimana caranya membuatmu kembali lagi? Kenapa aku harus mempercayamu lagi? Kenapa aku harus percaya padamu? Saya sudah mengetahui segalanya tentang Gu Xiaoman. Selama Anda bekerja sama dengan saya bisa memberikan apapun yang Anda inginkan. Kita berada di perahu yang sama. Kak Kyu, katakan padaku, apakah foto itu seharusnya kamu yang hapus? Foto apa? Pikirkan lagi, bukan aku. Pasti itu Gu Xiaoman. Kalau bukan dia, menurutmu siapa yang mengirim lokasi hotel ke aku? Kirim ke aku. Lin Yingin, bangunlah. Gu Xiaoman sudah kembali. Dan pasti dia ada di dekatmu. Hahaha. Gu Xiaoman, aku menunggu dia selama 3 tahun. Dia akhirnya kembali. Haha. Kembali itu bagus. Aku sudah menunggu dia kembali. Di bawah keputusan bijak Direktur Gu, kasus akuisisi Haichun di perusahaan kita resmi didirikan. Saham perusahaan naik 10%. Ini adalah kenaikan terbesar dalam 3 tahun terakhir. Tepuk tangan. Menyusul kabar baik ini,
Saya ingin mengumumkan sebuah berita baik kepada semua orang. Mantanku yang merupakan pengusaha investasi, Zhang Che, mulai hari ini, resmi diangkat sebagai direktur umum perusahaan kami. Apa yang kamu terburu-buru? Seperti kedinginan. Aku sangat senang. Sekarang seluruh perusahaan ada di tangan kita berdua. Hanya saja aku sudah lama di samping Gu Xiuhua tetapi tidak. Benar saja. Di balik setiap pria sukses, setiap orang memiliki wanita yang luar biasa. Yang duduk di dalam terlalu lama. Pandangan mereka pun berubah. Saat aku menikah dengan Jiang Beizhou, aku tak hanya akan memiliki perusahaan kecil milik keluarga Gu. Tunggu sampai aku mendapatkan uang keluarga Jiang. Seluruh kerajaan bisnis akan menjadi milikku. Dan kamu sekarang adalah istri keluarga. Terjerat hutang. Kenapa tidak cari uang bersama saya? Jangan pikirkan Gu Xiaofan lagi. Bukankah lebih baik jadi pria di belakangku, Lin Yinyin? Kamu mau kemana? Kalau tahu kamu sehebat ini, harusnya sejak awal aku habisi Gu Xiaoman. Pengkhianat tak tahu malu. Awalnya kamu masih belum puas menganiaya aku. Sekarang kamu datang untuk menjebak Jiang Beiyou. Aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Jika kamu ingin melindungiku, ingin aku membatalkan pertunangan dengannya, tidak perlu repot-repot. Jika kamu tidak mau bekerja sama denganku, aku akan mengungkap semua yang telah kamu lakukan. Kamu punya satu teman lebih. Lebih baik daripada punya satu musuh lebih, bukan? Ternyata orang terkaya ini dipermalukan. Dan sangat marah, ya? Wanita itu telah menghancurkan orang yang paling aku cintai. Aku tidak peduli siapa kamu. Aku akan bekerja sama denganmu untuk mengalahkannya. Apa dia benar-benar tidak mengenali aku sebagai Gu Xiaoman? Ketika aku adalah orang lain. Tapi kenapa harus aku? Kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Karena matamu sangat mirip dengan seseorang. Katakan, apa rencanamu? Aku akan mendukungmu sepenuhnya. Tapi, kecuali aku. Kamu sepertinya juga tidak punya rekan lain. Baik, aku setuju. Industri Chen. Selebihnya tergantung padamu. Rekanku. Sangat berpotensi untuk industri perkotaan. Merupakan kandidat unggulan. Saham mereka akan meningkat belasan kali lipat dalam waktu kurang dari sebulan. Kalian tutup informasi. Cepat bawa orang-orang dari perusahaan untuk mengakuisisi mereka. Kamu di sini ngapain? Kamu sudah mendengar. Aku lihat kamu sudah lama rapat. Aku tuangkan segelas air untuk melembabkan tenggorokanmu. Apakah industri Chen itu benar-benar sebaik itu? Pengolahan industri Chen yang berkualitas tinggi. Ada satu hal yang harus diakuisisi. Cukup kamu tahu hal ini. Jangan disebarkan. Selain itu, nanti saat aku menelepon, sebaiknya kamu menghindar sedikit. Bagaimanapun, kita belum menikah. Bisnis di dalam grup. Lebih baik tetap memisahkannya dengan jelas.
Rapat selesai. Kalau aku ketahuan orang lain, bagaimana? Saham apartemen kota naik 3 kali lipat dalam semalam. Aku sudah membelinya. Dari mana kau dapat uang untuk beli saham? Aku punya beberapa teman yang meminjamkan uang secara pribadi. Bukankah itu rentenir? Tenang saja. Beberapa hari yang lalu, kamu melihat tas yang kamu suka, kan? Coba lagi. Kamu mencari siapa? Saya teman Pak Gu. Hari ini saya ada urusan dengan dia. Bolehkah saya menunggu di sini? Pak Chen adalah paman saya, Xiaoman. Anda harus memindahkan semua aset atas nama Anda. Kembali atas nama Nyonya Tua. Kenapa? Paman Chen, percayalah padaku. Semua yang saya lakukan sekarang adalah untuk melindungi perusahaan. Baiklah, Xiaoman, saya percayakan padamu. Kamu, sudah lama kamu tidak memanggilku Paman Chen. Ibu disembunyikan oleh Lin Yinyin. Hanya dengan cara ini kita bisa menemukannya. Melindunginya agar tidak disakiti oleh Lin Yinyin. Kenapa kamu ada di sini? Bukankah kita sudah sepakat? Sepakat apa? Bukan apa-apa. Apa ada yang ingin kamu bicarakan? Ada urusan apa? Jangan bicara dulu. Saat kamu ingin memberitahuku, kamu pasti akan berbicara. Sebelum itu, aku tidak akan bertanya lagi. Sang Bensheng. Aku tahu siapa kamu. Tapi aku tidak akan membongkar. Tapi apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu. Kenapa bisa begini? Di mana uangku? Di mana uangku? Hei, kapan kamu akan bayar hutang? Segera, segera. Aku pasti akan membayarmu. Aku memperingatkanmu. Jika kau berani tidak membayar, aku punya 100 cara untuk membuatmu mati. Makan tahi. Apa yang kau lakukan? Hati. Sin, saya butuh uang. Kamu harus bantu saya. Saya butuh uang. Kamu harus bantu saya. Kak, sahammu bukan sudah lama dimasukkan? Kita sudah ditipu. Itu memang perusahaan penipu. Semua uang saya terjebak di sini. Jika saya tidak membayar, mereka akan membunuh saya. Wang Xinyi, kan kamu kaya? Pinjamkan saya 5 juta. Tidak. 3 juta saja cukup. Saya akan membayar kamu segera setelah saya punya uang, oke? Cemen. Hanya 3 juta saja.
Kenapa kartu bank saya tidak bisa digunakan? Aset Anda telah dipindahkan ke nama ibu Anda. Apa yang sedang kamu cari? Kakek, boleh saya pinjam kartu-kartu ban ini dulu? Begitu saya punya uang, akan segera saya kembalikan. Juga tas ini. Saya ceroboh, mulut saya sampai basah. Kuda kecil. Kuda kecil, kamu sudah menjual tas di sekolah ya? Jika ada kesulitan, bisa bilang kepada kami. Kami akan membantumu. Iya, kita akan teman. Bisa tidak? Orang miskin tidak bisa menyimpan tas. Karena itu, aku tidak mau berteman denganmu. Kuda kecil, ada apa denganmu? Kau baik-baik saja? Pergi. Semua pergi. Keluar. Keluar. Gus ya Oman. Semua ini karena ulahmu. Hahaha, menarik sekali. Kamu sudah kembali, ya? Hahaha. Akhirnya kamu kembali. Menarik. Di mana ini? Bu, kita sudah sampai di rumah. Kamu ini anak. Bukankah kau ingin aku hidup tenang di luar negeri? Kenapa kau malah membawaku kembali? Orang-orang di sini sudah merindukanmu. Bu Xiaoman, kau bisa berjuang melawanku dengan cara yang licik. Tapi ibu baikmu yang penuh kasih ada di tanganku. Kau masih bisa sembunyi dengan bebas di balik bayang-bayang. Aku akan memaksa kau menunjukkan dirimu yang sebenarnya. Kecil men. Kenapa hari ini ingat untuk mengajakku berjalan-jalan? Karena cuacanya bagus hari ini. Kecil men sangat dekat dengan Nyonya Gu sejak kecil. Dia pasti tidak akan tega melihat ibunya terluka. Ah, ada apa, tuanku? Kamu tidak apa-apa? Ada apa, Xiao Mei? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ah, aha, ada apa? Ying ying ying, kali ini kamu berlebihan. Xiao Ma, wajahku. Mobil ibu sudah siap. Di gang belakang. Cepatlah pergi dari sini. Ada apa dengan Xiao Bai? Bukankah kamu baru saja menjemputku? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Paman Chen akan membawamu ke tempat yang aman. Setelah semuanya selesai, aku akan datang menjemput Anda. Cepat pergi. Aku sudah membiarkanmu bersembunyi di sisiku selama ini. Gu Xiaoman. Kau mau lari kemana? Soal saham. Juga soal luka di wajahmu. Aku akan perlahan-lahan menghitung semuanya denganmu. Lari, ayo. Hahaha. Hahaha. Berhenti.
Sudah larut malam. Ini untuk apa? Ah, saya meminta pelayan untuk mengantar ibu saya pulang. HMPH. 1. Harus panggil kamu apa? Tidak ada apa-apa. Pak Zhang. Kenapa Anda ada di sini? Ye Peng. Sudah terlalu malam, tidak aman. Pak Zhang, sebaiknya Anda pulang lebih awal. Saya masih ada hal yang ingin dibicarakan dengan tunangan saya. Beberapa kata apa yang ingin kau katakan padaku? Besok adalah hari pernikahan kita. Wajahmu terluka seperti ini. Apakah perlu mundur? Bu Xiaoman sudah kembali. Aku harus segera menangkap Jiang Beichuan. Aku tidak bisa memberinya kesempatan untuk bangkit kembali. Tidak, aku akan menikahimu besok. Baik. Aku dengar kata-katamu. Mulai hari ini, Jiang Meizhou dan semua yang ada padanya adalah milikku. Tunggu. Gu Xiaoman. Siapa dia? Apa yang terjadi? Kenapa dia memanggilnya Gu Xiaoman? Saya adalah Gu Xiaoman yang asli. Saya adalah Gu Xiaoman yang asli. Apa yang terjadi? Dia adalah Gu Xiaoman. Siapa orang itu? Mana yang benar? Tidak. Saya Gu Xiaoman. Akulah Gu Xiao. Men, jangan sembarangan menuduhku. Putus. Ini laporan hasil tes antara aku dan ibuku. Semua ini berkat kamu. Aku bisa menemukan beliau secepat ini. Dan bisa mendapatkan laporan tes ini dengan cepat. Jadi, bagaimana? Apakah sekarang kau akan menangkapku? Ternyata kalian sudah bersekongkol lebih dulu. Jiang Beishao. Kau juga ikut menipuku. Yinin. Asalkan kau menghentikan diri. Bersikap jujur bahwa kau menyamariku. Dan semua yang kau lakukan selama bertahun-tahun ini. Aku bisa memaafkanmu. Apa hakmu untuk memaafkanku? Gu Xiaoman. Kamu yang bilang kita adalah sahabat terbaik. Kamu yang bilang agar aku menjadi dirimu. Sekarang aku sudah menjadi dirimu. Haha. Bukankah seharusnya kamu senang untukku? Sekarang kamu malah terburu-buru merebut semuanya kembali. Ini benar-benar membuatku merasa mual. Melihatmu seperti ini sekarang, hatiku benar-benar sakit. Tutup mulutmu. Gu Xiaoman, apakah kamu kecanduan berpura-pura menjadi orang baik? Jika kamu benar-benar tergerak, kamu akan memilih untuk membongkar aku di depan semua orang. Menghina aku. Kamu memang menunggu kesempatan ini, bukan, Yin Yin? Aku melakukannya demi ibu. Demi bukti. Aku sudah memberimu begitu banyak kesempatan. Karena kau adalah sahabat terbaikku. Selama kau menandatangani surat pengakuan ini, segala sesuatu yang pernah kau lakukan padaku akan kubiarkan berlalu. Akulah satu-satunya Gu Xiaoman. Saya tidak mengaku bersalah. Tidak mungkin. Minggir. Semuanya. Inilah istri saya yang sebenarnya. Tujuan saya sudah tercapai. Tapi kenapa saya tidak merasa bahagia? Ah, kumohon, jangan biarkan aku masuk. Bagaimana? Aku benar-benar dari kampung halaman. Aku sudah mengusirmu beberapa hari. Masih berani kembali. Penipu besar, pergi. Ah ah ah. Jangan. Biarkan aku masuk.
Aku benar-benar Gu Xiaoman. Biarkan aku menyelesaikannya. Biarkan aku masuk. Aku benar-benar Gu Xiaoman. Kenapa Gu Xiaoman? Kenapa bukan Gu Xiaoman? Huhuhu. Kamu baik-baik saja? Kenapa aku bukan Gu Xiaoman? Kenapa aku bukan Gu Xiaoman? Kenapa hidupku selalu penuh kesedihan seperti ini? Kenapa aku bukan Gu Xiaoman? Kamu adalah dirimu. Kamu adalah Lin Yingyin. Kamu bukanlah Gu Xiaoman yang kaku itu. Kakek, menikahlah denganku. Aku pasti akan membuatmu bahagia. Dasar tidak berguna. Kenapa aku harus menikah denganmu? Yang kuinginkan tidak pernah dirimu. Kamu sama sekali tidak bisa memberikannya padaku. Orang yang ingin aku nikahi adalah orang terkaya, Jiang Meizhou. Aku adalah Gu Xiaobao. Aku adalah Gu Xiaobao, hahaha. Siapa? Cepat. Meminjam uangku lalu ingin kabur, ya. Uang itu pasti akan aku kembalikan. Orang seperti ini sudah sering saya lihat. Pukuli dia. Bagaimana kita mengenalnya? Sepertinya dia adalah pengemis yang kita temui terakhir kali. Gadis kecil ini cantik juga ya. Jika tidak segera membayar, saya akan menangkapnya dan menjualnya. Gelang giok, tidak ada yang lebih berharga dari mata. Kalau mau cari, carilah Gu Xiaoman. Dia adalah istri dari Jiang Mingchao dan seorang pelayan. Film dan istri dari seorang suami, mana yang lebih berharga? Cek saja. Halo, saya mencari Jiang Beizhou. Nyonya, Anda sudah datang. Beizhou sedang membicarakan bisnis hari ini. Saya tidak ingin mengganggunya. Nyonya, terima kasih atas kerja kerasnya. Biar saya yang bawa ini. Bukankah ini Nyonya Jiang? Saya datang menjemput Beiyou untuk pulang dan menikah. Wah, enaknya ada istri yang menjemput. Kalau begitu, Nyonya Jiang, kami serahkan Tuan Jiang kepada Anda. Xiaoman. Kepalaku sakit sekali. Ayo minum air ini. Kita pulang. Aku pergi dulu. Hati-hati di jalan. Gila. Kamu itu tikus selokan. Selalu melakukan hal-hal yang memalukan. Ying, kamu masih ingin bersikeras dengan kebodohan ini? Kamu sudah kalah total. Aku beritahu kamu, uang itu memang milikku. Semua ini memang seharusnya milikku. Yinin, ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Jika kamu bertindak sembarangan lagi, tidak akan sesederhana mengusirmu pergi. Lepaskan aku. Ah, Nona Gu, ya. Siapa? Siapa bos Gu? Orangnya sudah kubawa. Dia bukan Gu Xiaoman yang asli. Kalian menangkap orang yang salah. Kamu omong kosong, aku dengar sendiri. Orang memanggilnya Nyonya Jiang. Dia adalah gadis yang kalian temui pagi ini. Gao Xiaoman yang sebenarnya. Ada bekas luka di sini. Berani-beraninya kamu mempermainkanku, ya?
Aku kasih tahu kamu. Aku tidak peduli dia asli atau palsu. Aku cuma butuh uang. Kalau tidak, aku akan menjualnya untuk mendapatkan uang, sialan. Akan membawakan yang asli tanpa menghapus Jack Ma. Kamu dengar di sini. Dokter Beyo. Bagaimana dia? Tidak apa-apa, obat itu tidak merusak mekanismenya. Tapi obat itu akan menjadi lebih ganas. Nyonya Jiang, Anda seharusnya lebih mengerti daripada saya. Nyonya Jiang, silakan pulang dan siapkan makanan ringan. Beri suami Anda sedikit tambahan gizi. Saya akan pergi sekarang. Zhang Ce, kenapa kau? Kenapa kau ingin menghancurkan aku? Karena aku merusak hidupku. Kau bertanya padaku kenapa? Aku sebagai seorang pria punya nama dan julukan. Tapi orang lain hanya akan berkata, "Hei, itu kan tunangan Gu Xiaoman, kan?" Aku ingin berpura-pura, iya. Mau makan, ya makanlah yang kau suka. Tapi saat itu kau yang ingin mengejarku, kan? Kalau aku tidak mengejarmu, bagaimana? Saya terlilit utang. Keluarga saya juga hampir bangkrut. Selain mengejar kamu, saya tidak punya pilihan lain. Apa kamu benar-benar pikir saya menyukaimu? Saya hanya alat untuk transaksi keluargamu. Itu saja. Kamu tidak pernah menganggap saya sebagai manusia. Jangan lihat saya dengan tatapan hipokritmu. Hal yang paling kubenci adalah sikapmu yang membosankan dan patuh aturan. Dan melukai hatiku. Ayo, mohon padaku. Hanya di depanmu saat ini. Aku merasa seperti seorang pria. Mohon padaku. Mohon agar aku bisa melepaskanmu. Mohon padaku. Hahaha. Hahaha. Kamu benar-benar berpikir aku akan mencekikmu, ya? Tunggu sampai aku ke dasar sungai membawa uang tebusan. Yang dia lihat hanya akan menjadi tubuh dingin tanpa nyawa. Hahaha. Aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa menawannya ekspresinya. Hahaha. Kau sudah bangun, ikan asin. Tidak ingin membeli adalah penyakitku. Haha, milikmu, milikmu. Aku hanya ingin membantumu membalas dendam. Tidak ingin membuat tanganmu ternoda oleh darah segar. Tunggu sebentar, kelompok preman itu akan datang. Biarkan mereka menanggung dosa ini. Jiang Beiyou datang dengan uang tebusan. Aku akan segera membawamu kabur jauh. Sekarang aku akan mengikatnya untukmu. Apa yang kau lakukan? Sudah kubilang. Dia hanya bisa menjadi buruanku. Aku ingin dia tahu. Dia punya. Aku juga tidak punya. Kapan aku menyuruhmu bertindak? Apa ini sebenarnya? Hahaha. Aku tanya padamu. Apa kamu sama sekali tidak pernah mencintaiku?
Kenapa kamu berpikir aku akan suka orang tak berguna sepertimu? 我会喜欢你这种废物。Aku tahu kamu mungkin tidak percaya. Aku mencintaimu. Asal kamu mau bersamaku. Hal-hal yang mudah, biar aku yang melakukannya untukmu. Bibi, apakah kamu tidak mengerti? Hanya kalau dia mati, kamu baru bisa bahagia. Kakek. Kakek. Ah. In. Kenapa kamu begitu bodoh? Bu Xiaonan. Aku benar-benar sangat membencimu. Kamu selalu memperhatikan aku dari atas. 关照我， Mengasihaniku. Membuatku merasa seperti tikus di selokan. 沟里的老鼠。 Apa yang kamu omongkan? 什么？ Aku benar-benar menganggapmu sebagai sahabatku yang terbaik. 我的朋友啊， Kita tidak pernah jadi teman. 不是朋友。 Bu Xiaoman. Betapa aku ingin selalu dilindungi olehmu. Meski hanya sekali. 只有一次， Biarkan aku melindungimu. Kalau tidak, aku akan merasa seperti manusia. 两个人 Jangan. Kakek. Mengapa kamu membawa orang seperti ini untuk mati? Aku juga bisa dianggap telah mendapatkan yang kuinginkan. Bu Xiaofan. Di kehidupan berikutnya, mari kita tidak bertemu lagi. 不要再讲了。 Kakek. 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 Aha. Ah. Kamu baik-baik saja kan? Ayo kita lanjut. Orang-orang rentenir ini membakar tempat ini. Ayo kita pergi. Orang-orang yang meminjamkan uang dengan bunga tinggi ini sudah menandainya, tetapi... Ayo pergi. Bibi. Apa? Kau adalah sahabat terbaikku. Apa yang aku miliki, kau juga akan miliki. Kau sudah bilang, kita adalah sahabat terbaik. Bukankah seharusnya kamu menemani saya? Tapi buat saya semangat lagi. 像最听你的话。 任性不说灰色，游乱入